Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Selamanya Aku Lemah. Lanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, just try keep up with me. Namun Arina menggelengkan kepalanya pelan. Enggak, Kak. Luka ini akan jadi pengingat. Semua yang terjadi dalam hidup pasti enggak akan terjadi begitu saja. Semua pasti ada alasan. Bijaknya adikku ini. Langit meraih pundak Arina dan menepuknya. Itu kata-kata terakhir mama sebelum beliau nggak ada. Mata Arina berkaca-kaca. Langit menghela nafasnya. Mau mengunjungi mereka. Kamu sudah lama gak kesana? Arina pun mengangguk pelan, kemudian memeluk Langit penuh kasih sayang. Arin, kita ke rumah sakit ya. Aku mau kamu mengingat lagi kejadian malam itu. Kenapa kamu bisa berada di kota itu dan keluyuran di jalanan malam-malam? Arina membenahi duduknya dan menatap wajah kakaknya dalam-dalam. Apa Delan yang mengatakannya? Iya. Dan aku rasa ada hal penting yang kamu lupakan. Kak Langit benar. Aku juga merasa ada yang aneh. Kenapa aku bisa sampai di kota itu? Aku bahkan gak kenal siapapun di sana. Karena itu, kita harus ke rumah sakit ya. Bujuk Langit lagi. Baiklah. Aku akan memeriksakan diri ke rumah sakit. Bagus. Nanti aku temani. Keduanya pun terdiam dan asyik dengan pikiran masing-masing hingga akhirnya Arina menanyakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Oh ya, gimana kabar Mbak Hani? Kenapa aku gak pernah lihat dia? Mendengar nama itu, Langit seketika menghela nafasnya. Hani Ibrahim, sosok perempuan cantik yang sempat menjalin kedekatan dengannya sejak 2 tahun yang lalu. Aku sudah melepasnya, Rin. Maksud Kak Langit apa? Jangan bilang semua ini karena aku. Arina sangat menyukai Hani. Mereka sudah lama menjadi teman. Hani, si gadis berhijab yang hidupnya syarat dengan nilai budi pekerti yang luhur, membuat Arina terpesona dan menerima seutuhnya kehadiran wanita itu di sisi kakaknya. Mengetahui Langit memutuskan hubungan dengan wanita itu karena dirinya membuat Arina sangat menyesal. Ayahnya meminta agar putrinya segera menikah. Tapi aku gak bisa mewujudkan itu. Karena aku kan. Bukan begitu, Rin. Aku gak mau tahu. Pokoknya kalian harus bersama lagi. Gak bisa, Rin. Terakhir kali aku dengar Hani akan menikah dengan pria pilihan ayahnya. Apa? Arina berubah lesu. Menuju arah pulang, Arina memutuskan singgah di sebuah taman untuk mencari udara. Kisah pilu percintaan sang kakak membuat dadanya terasa sesak. Arina duduk di salah satu bangku taman sembari menikmati pemandangan langit sore. Apa sebaiknya aku temui Mbak Hani sekarang ya?
Arina bergumam sendiri. Tapi kalau dia memang sudah menikah, aku bisa apa? Arina mendengus mengacak rambut panjangnya sembari menghentakkan kaki ke rumput seperti anak kecil. Semua ini salahku. Dia calon istriku. Sebaiknya menjauh dariku. Suara itu mengejutkan Arina. Suara seorang tiba-tiba saja meraih lengannya, membawanya berdiri dan merangkul pundaknya. Arina tercengang dengan tindakan pria itu. Tetapi entah kenapa dia tidak bisa menolak dan hanya terdiam. Sialan. Akan kupastikan kalian gak bisa bersama. Seorang wanita cantik dengan pakaian serba terbuka menghentakkan kakinya, kemudian pergi dengan wajah kesal. Arina segera melepaskan diri dari laki-laki itu dan berniat menuntut penjelasan darinya. Namun saat mata keduanya bertemu, Arina terperanjat tak percaya dengan sosok yang kini berdiri di hadapannya. "Kamu?" Pekik Arina dengan kedua mata melebar sempurna. "Masih hidup kau rupanya." Pria berkemeja biru muda memberikan ekspresi penuh ejekan dan Arina membalasnya dengan sebuah kekesalan. "Hidupku itu berharga. Kenapa juga harus mati?" "Ya, siapa tahu kalau setelah mengetahui kebenaran tentang kekasihmu yang berselingkuh, kau memutuskan bundir." "Diam. Ucapanmu itu gak pernah terbukti ya." Rupanya perempuan ini sudah dibutakan oleh cinta. Lelaki itu menggeleng dan menarik sudut bibirnya. Dia akan pergi karena masalahnya dengan perempuan yang sedari tadi terus mengganggunya sudah selesai. "Mau kemana kau?" Pekik Arina refleks menarik ujung kemeja pria itu. "Pulang? Kenapa? Mau ikut?" "Idih, ngapain? Lalu, kenapa narik bajuku?" Sudut mata pria itu melirik ke arah tangan Arina yang masih mencengkram kemejanya cukup kuat. Arina yang baru menyadari perbuatannya segera melepasnya. "Maaf, gak sengaja. Aku cuma mau tanya, apa yang terjadi setelah kejadian di mall hari itu?" Pria yang bahkan tidak begitu Arina kenal perlahan memundurkan langkah dan berdiri tepat di hadapan Arina. "Penasaran? Tapi bukannya kau mengejar mereka waktu itu?" "Aku? Mengejar siapa?" Pria itu mengernyitkan alis. "Apa kau habis kecelakaan? Sepertinya otakmu sedikit geser dari tempatnya." "Aku..." Arina akan mengatakan kondisi ingatannya, tetapi ia menahan diri. Pria di hadapannya mereka bahkan tidak saling mengenal secara resmi. Yang Arina ingat adalah pertengkaran mereka di sebuah mall. Saat itu dia pergi bersama Angga. Saat Angga meninggalkan dirinya ke toilet, pria itu menghampiri dan mengatakan sesuatu tentang Angga kepadanya, bahwa dia melihat Angga tengah bermesraan dengan perempuan lain di area toilet. Arina yang tidak mengenalnya seketika marah dan mereka pun saling ejek dan bertengkar. Setelah itu Arina tidak ingat lagi kejadian selanjutnya. "Di mana lelaki itu sekarang? Apa kalian masih bersama?" "Bukan urusanmu," ketus Arina. "Ya, kau benar lah. Paling kalian juga sudah pisah kan? Hari itu kau bahkan pergi mengikuti mereka dengan amarah yang menyala." "Siapa namamu?" tanya Arina membuat pria itu terkejut. "Aku? Ini bukan urusanmu." Setelah mengatakan itu, pria bertubuh tinggi itu meninggalkan Arina begitu saja. "Kurang ajar, gak sopan," teriak Arina kesal. "Mulut kau tuh yang gak sopan." Balas pria itu dengan tawa lirih yang masih bisa Arina dengar. Sampai di rumah, Arina mencoba menghubungi nomor lama Angga, tetapi nomor itu sudah tidak aktif lagi. "Aku akan ke rumahnya besok," lirihnya. Di sisi lain, kehidupan Delon benar-benar hancur. 1 minggu berlalu dan dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya, sehingga rumah dan mobilnya disita, begitupun dengan rumah ibunya. "Kamu bodoh, Delon. Harusnya rumahmu jangan berikan pada Arina, jadi bisa kita tempati."
Sekarang gimana? Widya tidak berhenti menangis sembari terus menyalahkan Delon atas apa yang terjadi. Delon hanya diam mendengarkan omelan ibunya. Tenaganya sudah, bahkan untuk membalas omelan ibunya saja dia tidak kuat. Kita kemana setelah ini, Delon? Udah diamlah, Bu. Pusing kepalaku. Dua orang itu duduk di teras rumah dengan dua tas besar berisi pakaian mereka. Ngapain tetap di sini? Sana pergi. Usir pria besar yang kini memegang kunci rumah dan mobil Delon di tangannya. Iya, numpang ada bentar aja gak boleh, dasar kejam. Umpat Widya yang perlahan bangkit menyusul Delon yang sudah lebih dulu berdiri. Ibu kuat gak jalan sampai jalan raya? Kita cari angkutan umum. Emang kita mau kemana, Delon? Tanya Widya. Udahlah ibu, diamlah, jangan banyak tanya. Memangnya ibu mau aku tinggalkan di sini? Kok kamu tega sama ibu sih, Delon? Ibu saja tega sama nenek. Memang apa bedanya? Ucapan Delon menusuk ke relung hati Widya. Seketika dia ingat ibunya yang jompo, dan benar selama ini dia sama sekali tidak berbakti pada wanita yang sudah melahirkannya itu. Mungkin ini yang disebut karma. Kamu gak akan bisa hidup tenang, Intan. Kamu harus menderita bersama aku. Delon sudah bertekad untuk mencari Intan. Sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan, dia akan mencari keberadaan wanita itu. Enggak. Apa setelah aku pergi Angga pernah datang? Tanya Arina pada Yoga. Ucapan pria di taman membuatnya berpikir keras beberapa hari. Setauku Angga pergi ke luar negeri, Rin. Setelah itu aku gak tahu lagi. Ada apa? Kamu mau bertemu dengan dia? Apa kamu masih berharap pada Angga? Entahlah, aku bingung. Ada sesuatu yang aku lupakan tentang Angga. Sebelum kecelakaan itu, aku yakin sedang bersama Angga. Kamu serius, Rin? Kamu mengingatnya? Aku belum ingat sepenuhnya. Tapi aku rasa ada yang terlewat tentang Angga. Kalau begitu aku akan mencari tahu keberadaan Angga. Maaf Gak, aku jadi terus ngerepotin kamu. Jangan katakan itu, Rin. Ini sudah menjadi tugasku. Arina membalasnya dengan senyuman. Oh ya, gimana kabar ibumu? Ibu baik. Aku sudah memberitahunya kalau kamu sudah balik. Ibu sangat senang loh. Kamu sibuk gak? Arina antusias. Kenapa? Mau pergi ke suatu tempat? Kita ke rumahmu. Aku mau bertemu dengan ibumu. Tapi gimana dengan kerjaan kantor? Kamu seharusnya sudah mulai masuk kan hari ini? Sesuai permintaan langit, Arina seharusnya masuk perusahaan dan memegang jabatan penting di sana. Wakil direktur utama. Namun Arina menolak jabatan itu. Dia merasa tidak pantas dan belum mampu mengemban jabatan itu. Arina meminta pada langit untuk mengizinkannya bekerja sebagai karyawan biasa. Arina ingin memulai semuanya dari nol, meskipun dia sudah mendapatkan segalanya. Aku baru mulai besok Gak. Lagian kamu juga aneh sih. Ngapain juga jadi karyawan magang? Aku rasa otakmu rada geser ya setelah ketemu Delon. Bukan cuma kamu yang bilang gitu. Apa iya ya otakku geser? Arina memegangi kepalanya. Sepertinya sih iya. Yoga tersenyum mengejek. Rin, aku melihat Angga hari ini. Sepertinya dia sudah balik dari luar negeri. Di mana kamu lihat dia? Bandara? Lah, ngapain juga aku ke bandara? Arina. Yoga mulai kesal. Ya kirain siapa tahu mau liburan. Lalu di mana? Di mall. Kamu ngapain ke mall Gak? Ngedate? Serius bisa gak sih? Keburu Angga pergi. Aku temui dia gak ini? Gak usah lah, ngapain? Biar aku temui dia nanti. Oke lah. Arina mematikan sambungan teleponnya. Saat jam istirahat kantor, Arina menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke rumah Angga.
Setidaknya harus ada kejelasan atas hubungan mereka. Arina ingin tahu bagaimana ekspresi Angga saat bertemu dengannya. "Mbak Arina mau kemana?" tanya salah satu teman satu ruangan Arina. "Keluar bentar, ada urusan. Kalian makan aja dulu." Arina melangkah pergi dengan terburu. Kalau aku jadi dia, gak mau aku repot-repot jadi karyawan rendahan. Langsung aja ambil jabatan tinggi. Keluh perempuan bernama Mia. "Kamu benar. Orang-orang kaya kadang suka aneh ya. Sepertinya mereka sudah bosan hidup enak." Sambung Linda, keduanya pun tersenyum tipis. Sementara itu Arina sedang menuju rumah Angga. Sudah setahun Arina masih berharap Angga masih tinggal di sana. Ada beragam tanya dalam hati kecilnya. Dulu dia mencintai pria itu. Mereka bahkan sudah berhubungan cukup lama. Bahkan sudah berencana untuk bertunangan. Tetapi entah kenapa rasa itu menghilang begitu saja dari hati Arina. Baginya Angga hanya sosok di masa lalu. Sekalipun dia belum tahu pasti apakah hubungan mereka sudah berakhir atau masih menggantung. Rumah berlantai 2 itu tampak sepi saat Arina datang. Butuh waktu baginya untuk menguatkan hati. Hingga akhirnya ia turun dari taksi setelah melihat ada mobil di halaman yang menandakan penghuni rumah ada di dalam. Arina menekan bel dengan perasaan campur aduk antara gugup dan juga rasa penasaran. Berulang kali bel berbunyi hingga akhirnya pintu pun terbuka. Arina menyipitkan mata saat melihat sosok yang muncul dari balik pintu. "Sisil, kamu ada di sini?" Ya, dia adalah Sisil, sahabat baik Arina. Setelah kembali ke rumah, Arina mencoba menghubungi Sisil, tetapi nomor lamanya sudah tidak aktif. Arina, bagaimana kamu bisa?" Sisil tergagap dengan ucapannya. Arina hanya menatapnya aneh. "Siapa, Sil?" Dari arah dalam rumah seseorang menyeru. Itu suara Angga. Arina masih bisa mengenalinya dengan baik. Angga yang hanya mengenakan kaos pendek dan celana rumahan mendatangi mereka. Dan sama dengan Sisil, Angga memperlihatkan keterkejutan yang sama. "Arina, hai, aku dengar kamu di luar negeri. Kapan balik?" Arina mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung. Angga beradu pandang dengan Sisil, tampak sebuah kebingungan di wajah mereka. "Arina, kemana saja kamu?" Angga menghampiri Arina dan melewati Sisil begitu saja hingga perempuan itu bergeser dari tempatnya. Apa yang kamu dengar tentangku? Kak Langit bilang kamu memutuskan untuk pergi dan ingin hidup mandiri. Syukurlah kamu akhirnya kembali." Angga akan memeluk Arina, tetapi entah kenapa Arina refleks menepisnya. "Apa aku boleh masuk?" tanyanya mengalihkan suasana. Tentu, masuklah." Di ruang tamu suasana canggung menyelimuti ketiga orang yang sudah lama tidak saling bertemu itu. "Sisil sedang apa di sini?" tanya Arina membuka obrolan. Sisil yang awalnya duduk sedikit jauh dari Arina pun mendekat. "Kamu kemana aja, Rin? Aku mencarimu kemana-mana. Setelah kamu pergi, aku pindah keluar kota. Tapi aku gak pernah melupakanmu. Aku terus menanyakan kabarmu pada Angga. Makanya setelah mendengar Angga kembali, aku langsung ke sini untuk menanyakanmu." Arina menatap Sisil dengan tatapan tenang. "Kenapa kamu gak tanya ke Kak Langit? Angga berada di luar negeri. Jelas dia gak tahu apa-apa, ya kan gak?" Arina mengalihkan perhatian pada Angga. Ada gelagat aneh yang Arina tangkap dari kedua orang itu, dan dia ingin menyelidikinya. "Rencananya setelah ini kami akan menemui Kak Langit bersama. Iya kan gak?" Iya, itu benar. Apa yang terjadi, Rin? Bagaimana kabarmu sekarang?" Angga bersikap sangat lembut, membuat Arina kebingungan harus berpikir seperti apa tentang kedekatan sahabat dan pria yang pernah menjadi kekasihnya itu. "Kenapa kamu gak pernah mencariku gak? Aku pikir kamu akan kehilangan." Arina menyindir. Bukan seperti itu, Rin. Agak nyari kamu kok." Sisil menyahut cepat. "Begitu ya, Sil?
Kamu sepertinya tahu semuanya tentang Angga ya, Sil? Sisil terlihat gugup saat Arina menatapnya dengan selidik. Berulang kali dia membenahi posisi duduknya yang terlihat tidak nyaman. Ya, semua itu karena aku juga nyari kamu, Rin. Aku pikir kalau kami nyari sama-sama kan jauh lebih baik. Oke, baiklah. Aku akan pulang sekarang. Kalian lanjutkan saja ngobrolnya. Arina bangkit dari sofa dan berjalan tergesa menuju pintu. Di sanalah Angga ternyata mengejarnya. Bagaimana dengan kita, Rin? Ucap Angga yang kini berdiri tepat di hadapan Arina menghadang jalan wanita itu. Aku gak tahu, sahut Arina. Rin, selama ini aku masih menunggumu. Kita bisa kan mulai semuanya dari awal? Angga meraih sebelah tangan Arina dan menggenggamnya. Jika ini terjadi setahun yang lalu, ekspresi Arina jelas berbeda. Dulu Arina lah yang terlihat begitu memaksakan cintanya untuk Angga. Namun hari ini jantungnya bahkan sama sekali tidak bereaksi saat berada di dekat pria itu. Arina pun segera menghempasnya. Entahlah enggak, semuanya jadi terasa aneh untukku, sautnya sebelum akhirnya pergi. Arina meninggalkan rumah Angga dengan beragam tanya di benaknya. Ada sesuatu yang terasa terlewatkan. Tapi apa ya? Sampai di rumah Arina dikejutkan dengan keberadaan Langit yang berdiri di teras rumah menunggunya. Ada apa? Kenapa Kak Langit di sini? Bersiaplah, Rin. Kita akan pergi. Pergi? Kemana? Arina mengingat lagi. Dan benar, tidak ada janji apapun dengan kakaknya itu hari ini. Kamu ingat Tante Aini, sahabat Mama? Sudah sangat lama, Kak. Aku sedikit lupa. Ada apa ya? Sebaiknya kamu bersiap. Nanti aku jelaskan di jalan. Arina pun menurut dan bersiap mengganti pakaian dengan yang lebih nyaman dan sopan. Sebelum Mama tiada, Mama memberitahuku tentang Tante Aini, ucap Langit dalam perjalanan. Jangan bilang ini soal berjodohan. Sudah gak zaman yang seperti itu. Arina tertawa lirih namun Langit menunjukkan ekspresi berbeda. Dia tampak lebih serius. Apa ini, Kak? Jangan bilang yang aku katakan benar. Arina mendelik. Sayangnya iya. Apa? Arina mendesak kesal. Ayolah, ini sudah era apa segala pakai acara jodoh-jodohan, protesnya. Mau gimana lagi, Rin? Inilah yang dikatakan Mama padaku sebelum beliau tiada. Kenapa baru bilang sekarang? Ya karena aku rasa ini waktu yang tepat. Dan Kak Langit bahkan mengatakannya saat kita akan menuju ke rumah mereka. Dan ya kenapa harus kita yang kesana sih? Untuk saat ini gak apa-apa kita yang ngalah. Nanti kita minta dia yang datang. Dia siapa dia? Namanya Galak, Galaksia Ditama, putranya Tante ini. Aku gak peduli siapa namanya, tapi kenapa aku harus... Sudahlah. Arina menatap keluar kaca. Jelas dia tidak menerima perjodohan itu. Baru saja lepas dari dialog dan urusan dengan Angga juga belum selesai. Sekarang ditambah lagi dengan sosok baru bernama Gala. Arina bahkan merasa jauh lebih baik tidak mengingat semuanya. Kita hanya akan berkunjung saja hari ini, Rin. Berjanjilah kamu akan bersikap baik dengan Tante Aini. Ingatlah, dia adalah sahabat baik Mama, oke? Langit menasihati adiknya yang berusia 25 tahun seperti anak-anak. Iya kakak, hari ini Arina akan menurut pada kakak dan bersikap baik, ramah dan sopan. Arina membuat ucapannya terdengar seperti anak-anak. Langit pun tertawa dibuatnya. Percayalah pada kakakmu ini. Jika Gala gak baik untukmu, maka akulah orang pertama yang akan menentangnya. Arina tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika Langit mengatakan semua itu, hatinya seketika luluh. Baiklah, mari kita lihat seperti apa laki-laki jodoh warisan Mama itu. Kamu, Lorin, bisa-bisanya ngomong gitu. Ya emang bener kan, Kak? Ya iyalah, adikku tidak pernah salah. Ucap Langit dan keduanya pun tertawa lirih. Rumah itu tampak indah dan asri meskipun sederhana. Dari pekarangan rumah yang tertata rapi dengan aneka macam bunga,
Bisa ditebak seperti apa karakter pemiliknya. Anggun, lembut, pecinta keindahan. Arina turun dari mobil dengan ragu. Urusan percintaan ini sungguh rumit untuknya. Setahun hidupnya sia-sia bersama Delon. 2 tahun yang berharga bersama Angga pun menjadi hampa. Dan sekarang jodoh yang ditinggalkan sang mama. Arina harus menghadapi tipe pria macam apa lagi sekarang? Langit. Suara lembut menyambut keduanya setelah pintu terbuka. Arina masih mengingat wajah itu. Sangat familiar dalam ingatannya. Dialah Aini, sahabat baik mendiang mamanya. Apa kabar Tante Aini? Arina menyapa santun kemudian memberinya pelukan hangat tanpa menunggu izin darinya. Melihat Aini mengingatkan Arina akan sosok yang mama begitu ia rindukan sepanjang waktu. Arina, kamu datang sayang? Sambutan hangat meluluhkan Arina. Bukan suami, tetapi sosok ibu mertua terbaiklah yang ditinggalkan sang mama untuknya. Maaf Tante, aku gak pernah jenguk Tante. Gak apa-apa Arina. Melihat kamu saja, kamu kelihatan sehat. Tante sudah sangat senang. Senyum mengembang di bibir Langit. Ada alasan kuat kenapa dia mau mewujudkan keinginan terakhir mamanya. Aini, sosok itu sangat lembut dan hangat. Arina pasti akan mendapatkan limpahan kasih sayang darinya. Namun Arina masih dibuat bingung dengan kondisi Aini sekarang. Seingatnya dulu Aini tinggal di rumah besar dan megah. Semua kemewahan ada di dalam hidup wanita itu. Tetapi sekarang rumah yang dia tempati begitu sederhana, bagus dan nyaman, hanya saja jauh dari kata megah. Di mana Gala Tante? Tanya Langit saat kakaknya bertanya. Arina justru yang merasa deg-degan. Langit, Tante gak yakin apa kalian harus melakukan ini atau tidak. Tante tidak mau Arina tidak bahagia bersama anak Tante. Aini berucap dengan segala kerendahan hati. Apa yang Tante katakan? Aku kenal dengan baik Gala, dan aku yakin dia akan membahagiakan Arina. Ekspresi wajah Arina seketika berubah. Entahlah, hingga saat itu dia masih merasa aneh. Semua itu terlalu tiba-tiba untuknya. Arina, kamu yakin mau menikah dengan Gala sayang? Tanya Aini sembari menggenggam tangan Arina. Perempuan mana yang tidak terenyuh dengan perlakuan hangat calon ibu mertua seperti Aini? Arina pun terhanyut oleh kasih sayangnya yang tulus. Maafkan aku Tante. Aku belum mengenal Gala. Kami hanya beberapa kali bertemu. Itu pun saat aku masih SD. Aku bahkan sudah lupa bagaimana wajahnya. Aini tersenyum. Kamu benar. Pas remaja Gala tidak pernah mau Tante bawa ke rumah kalian. Setelah lulus SMA dia langsung keluar negeri. Sepertinya kalian harus saling ketemu dulu dan berkenalan. Arina membalas senyum itu dengan senyuman tak kalah hangat. Baiklah, aku akan memperkenalkan diri di hadapannya nanti. Di mana dia sekarang? Tunggu sebentar. Aini bangkit dari sofa dan meninggalkan ruang tamu. Dari balik dinding Arina dan Langit bisa mendengar obrolan Aini dalam sambungan telepon. Apa nggak bisa kalau kamu pulang sebentar Gal? Arina memandang ke arah Langit dan kakaknya itu hanya mengangguk pelan. Sepertinya dia nggak setuju dengan perjodohan ini, lirik Arina. Yaitu karena kalian belum bertemu saja, balas Langit. Tak berselang lama Aini keluar dengan raut wajah tanpa kecewa. Maaf Langit, Arina, Gak ada urusan yang gak bisa ditinggal, ucapnya. Arina tersenyum tipis. Gak apa-apa Tante, kami bisa bertemu lain kali saja. Masih banyak kesempatan lain. Tante minta maaf ya sayang ya. Di mobil pandangan Arina tertuju pada jalanan di luar kaca. Ekspresinya berbeda dengan saat mereka berada di rumah Aini. Di sana Arina terlihat tenang dan seperti bisa menerima semuanya. Tetapi sekarang terlihat dia seperti sedang menanggung beban yang berat. Langit hanya menghela nafas sesekali menatap pada adiknya itu. Tante Aini baik banget ya. Pantas saja mama mau dia yang jadi ibu mertua aku, ucap Arina.
Kamu ingat gak, Rin? Dulu pas kamu kecil kamu sering minta gendong Tante Aini. Kamu bahkan gak mau pulang kalau sudah ada di sana. Langit tersenyum mengingat masa kecil mereka. Berbeda dengan Arina yang tidak mengingatnya. Saat Langit berusia 8 tahun, Arina baru berusia 3 tahun. Aku lupa. Kapan ya? Kamu masih umur 2 atau 3 tahunan. Ya wajar sih kalau lupa. Gimana aku dengan Gala? Apa kami akrab dulu? Akrab? Mana ada. Setiap mama mengajak kalian ke sana, kalian terus saja bertengkar. Bahkan Gala pernah menangis karena jarinya kamu gigit sampai berdarah. Langit menceritakan semuanya sembari menggelengkan kepala. Oh ya? Kenapa dia jadi cowok lemah begitu? Masa iya kalah sama cewek? Bukan kalah, tapi dia sengaja mengalah. Semua cowok begitu kok. Langit membela. Mana ada. Tuh ada manusia spesies Delon. Jangankan mengalah demi cewek. Kalau bisa dia ingin menguasai semuanya. Langit terdiam kemudian mengelus kepala adiknya. Kamu sudah berhasil membuat dia membayar semuanya. Sebaiknya lupakan dia ya. Langit sangat takut kalau Arina menyimpan trauma pada laki-laki karena Delon. Dia sangat berharap Galaksi menjadi pilihan terbaik untuk adik kesayangannya. Kak, ada apa dengan Tante Aini? Kenapa sekarang dia tinggal di rumah sederhana? Di mana suaminya? Arina sudah memendam pertanyaan itu sejak di rumah Aini. Dia sangat penasaran. Langit terdiam dan menghela nafas. Ceritanya sangat panjang. Nanti saja aku ceritakan di rumah. Baiklah. Kenapa kamu menemui Anggarin? Pertanyaan Langit membuat Arina terhenyak. Bagaimana Langit bisa tahu padahal dia tidak mengatakan apapun pada kakaknya itu? Ada hal yang ingin aku pastikan. Apa kamu masih berharap sama dia? Enggak, Kak. Sama sekali aku enggak berharap apapun dari dia. Lalu kenapa kamu menemui dia? Arina menatap Langit penuh tanya. Dia merasa seolah-olah Langit tidak ingin dia kembali pada Angga. Ada apa, Kak? Apa ada yang gak aku tahu? Desak Arina. Angga bukan pria yang baik untuk Rin. Selama kamu pergi, dia bahkan gak berusaha nyari kamu. Dia malah pergi ke luar negeri. Aku tahu itu. Tapi masih ada beberapa hal yang belum aku ingat. Terakhir kali sebelum aku pergi, aku sedang bersama Angga. Ada hal yang harus aku pastikan. Kamu yakin, Arina? Kalian bersama sebelum kejadian itu? Arina mengangguk dan Langit mengertakkan tangan pada setir mobilnya. Rahangnya mengeras. Ekspresi wajahnya berubah. Beragam dugaan muncul dalam benaknya. Cari tahu soal Angga Wijaya. Jangan sampai ada yang terlewat. Di ruangan kerjaannya, Langit menghubungi seseorang lewat sambungan telepon. Baik tuan, saut seseorang dari ujung telepon. Tanpa sepengetahuan Arina, Langit akan menyelidiki Angga. Setelah mendengar cerita Arina, kecurigaannya pada pria itu semakin menguat. Aku harus kembali pada Arina. Perusahaan orang tuaku hampir bangkrut. Angga merempas kepalanya kuat dengan telepon di genggaman sebelah tangannya yang lain. Apa nggak ada cara lain? Saut seseorang dari dalam sambungan telepon. Gak ada. Hanya Langit yang bisa membantu kami. Ini harus aku lakukan dengan cepat. Baiklah. Aku percaya padamu. Kamu gak akan mengkhianati aku. Tentu sayang. Semua ini juga demi masa depan kita. Angga memainkan jemarinya di meja, berpikir bagaimana caranya menarik perhatian Arina kembali. Hingga akhirnya dia membuat sebuah rencana kebohongan untuk mendekati Arina lagi. Arina, bisakah kamu datang? Angga mabuk berat. Jemput dia. Sisil menghubungi Arina malam ini. Loh, kok aku? Emang dia gak punya keluarga? Saut Arina. Masalahnya aku gak tahu nomor yang lain, Rin.
Tadi pihak bar menghubungi aku, tapi aku gak bisa datang. Aku kurang enak badan. Aku butuh istirahat. Arina terdiam sesaat. Baiklah, di bar mana? Satu kelemahan Arina adalah hatinya yang gampang bersimpati pada orang lain. Arina bukan tipe orang yang tidak peduli pada masalah orang lain, apalagi pada orang-orang yang ia kenal sebelumnya. Mengendarai mobilnya, Arina pergi menuju bar di mana Angga berada. Sampai di sana tempat itu masih terlihat ramai dengan banyak pengunjung. Arina menanyakan keberadaan Angga pada pelayan, dan dia diarahkan ke sebuah ruangan di mana hanya ada Angga di sana. Saat Arina datang, Angga terlihat duduk bersandar di sofa dengan mata terpejam. Masih saja seperti ini, lirik Arina sembari perlahan mendekat ke sofa. Angga, bangun. Arina mengguncang lengannya dan seketika itu membuat Angga membuka matanya. Arina, kamu datang, ucapnya sembari membenahi posisi duduknya. Duduklah. Ada yang ingin aku katakan padamu. Pintanya menepuk bagian sofa di sisinya. Apa-apaan ini enggak? Kamu mempermainkan aku? Arina berubah kesal saat mengetahui pria itu dalam keadaan cukup sadar. Arina akan pergi tetapi Angga mencekal lengannya. Aku mohon Rin, kembalilah padaku. Kita mulai semuanya dari awal lagi ya. Pintanya dengan suara lembut yang mampu menggoyahkan hati Arina. Arina berbalik badan dan membalas tatapan pria itu. Kita sudah selesai enggak? Aku sudah tidak memiliki rasa apapun kepadamu. Asal kamu tahu, aku akan segera menikah dalam waktu dekat. Jadi mari akhiri ini dan hidup dengan jalan kita masing-masing. Menikah? Apa maksudmu? Angga berubah tegang. Kamu gak salah dengar gak? Itu benar. Aku akan menikah. Kedua belah pihak keluarga sudah bicara, hanya tinggal menunggu hari saja. Arina melepaskan tangan Angga dari pergelangan tangannya dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Dan Angga menolak untuk menyerah. Saat ini hanya kekuasaan Manggalalah yang bisa membantu keluarganya. Tunggu Arina. Kembali Angga meraih tangan Arina. Dan kali ini Arina langsung menepisnya. Jangan memaksaku. Kamu tahu kan aku gak suka dipaksa. Tegas Arina dengan mata nanar. Angga sama sekali tidak mengindahkan penolakan Arina. Semakin wanita itu menolak, semakin dia ingin mendapatkannya. Angga menarik lengan Arina dan membawanya keluar dari bar, karena saat itu mereka sudah menjadi pusat perhatian pengunjung yang lain. Lepaskan aku Angga, pekik Arina, tetapi Angga terus memaksanya ikut bersamanya. Di luar Arina sangat marah. Kamu pikir siapa bisa memaksaku? Pekiknya. Aku mohon Rin, menurutlah padaku. Aku gak akan nyakitin kamu. Angga semakin mengeratkan genggaman tangannya. Kamu sudah gak waras Angga. Lepaskan aku. Arina mencoba lepas, tetapi hal tak terduga justru terjadi. Tiba-tiba saja Angga menariknya ke dalam pelukan untuk membujuk. Aku mohon Rin, aku masih mencintaimu. Kembalilah padaku Arina. Arina memberontak sekuat tenaga, tetapi tenaganya tak cukup kuat untuk lepas dari pria itu. Aku gak mau Angga. Aku akan menikah orang lain. Enggak. Kamu hanya akan bersamaku. Kamu milikku Arina. Arina terhenyak saat mendengar isak tangis Angga. Iya, pria itu menangis. Perlahan tubuhnya melemah dan menerima begitu saja pelukan pria itu hingga akhirnya. Lepaskan dia. Seseorang menarik punggung Angga dari belakang dan brek. Satu pukulan mendarat ke wajah Angga hingga pria itu tersungkur ke tanah. Arina terkejut dengan semua itu. Angga! Arina masih berniat untuk membantu Angga, tetapi pria yang baru saja membuat Angga tumbang menarik lengannya. Pergi dari sini atau kamu akan menyesal. Arina menatap pria itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang pria itu inginkan? Kenapa dia selalu hadir dan ikut campur masalah pribadinya? Arina menatap Angga dan lelaki itu bergantian. Dia menjadi bingung sekarang. Angga bangkit dari tanah dan menyeka sudut bibirnya yang terluka. Kurang ajar, siapa kau? Dengan tangan mengepal Angga mendekat. Saat itulah pria itu berbisik ke telinga Arina.
Kau akan menyesal kalau sampai kembali pada pria nggak berguna itu. Aku bisa jamin. Apa maksudmu? Aku punya banyak bukti kebusukan brengsek itu. Kalau kamu ingin mendapatkan bukti itu, ikuti permainanku. Apa maksudmu? Arina menatapnya bingung. Tetapi sesaat kemudian dia sudah berada sangat dekat dengannya. Arina membeku saat pria itu tiba-tiba saja menciumnya di depan Angga. Arina memberi penekanan pada dada pria itu agar menjauh dan melepaskannya. Tetapi pria itu justru semakin menarik tengkuk Arina dan memperdalam ciumannya. Sialan! Dengan amarah Angga pun meninggalkan mereka. Plak! Tamparan keras mendarat di wajah lelaki di hadapan Arina. Bukan marah. Pria itu justru tersenyum tipis. Dasar gila! Umpat Arina kemudian meninggalkan tempat itu dengan segera. Sementara itu, Angga mengamuk di dalam mobilnya, memukul setir untuk melampiaskan amarah. Amarah Angga bahkan terbawa saat dia menerima panggilan telepon. Kamu kenapa sih enggak? Tanya seseorang dari seberang sana yang menangkap nada bicara Angga yang penuh emosi. Aku gagal mendekati Arina. Kenapa? Bukankah itu hal mudah? Gadis itu terlalu naif dan bodoh. Apanya yang sulit sih? Dia bilang akan menikah dengan orang lain. Tawa menggelegar menyambut ucapan Angga. Kamu yakin gak? Memangnya siapa yang akan menikahinya? Arina menghilang selama setahun. Kamu pikir dia gak bisa bertemu seseorang? Kenyataan dia masih hidup saja masih menjadi misteri? Kamu benar, lalu bagaimana sekarang? Entahlah, aku juga bingung sendiri. Angga menarik nafasnya kasar. Gini aja, sebaiknya kamu mata-matai dia. Cari tahu apa ucapannya itu benar atau hanya gertakan semata. Tapi Angga menjeda ucapannya. Bayangan kemesraan Arina dengan pria itu membuatnya kembali emosi. Tapi apa? Pria itu sekarang sedang bersama Arina, sialan. Mereka bahkan berciuman di hadapanku. Angga kembali memukul setir mobilnya. Jadi kamu marah karena itu? Jangan bilang kamu cemburu, Angga. Bukan begitu sayang. Aku hanya tidak suka karena ini akan menghambat rencanaku mendekati Arina lagi. Aku pegang kata-katamu. Awas saja kamu berkhianat. Ingatlah, semua rahasiamu ada padaku. Angga mengakhiri panggilan itu dan melempar ponsel ke jok samping. Temui Gala di kafe. Aku sudah bicara dengannya dan dia memintamu datang. Langit mendatangi kamar Arina malam ini. Apakah Langit yakin? Kening Arina berkerut. Kamu ragu? Langit mendekat dengan kedua tangan bersedekap di dada. Ya tentu saja, bahkan aku belum tahu gimana wajahnya. Arina merengut. Kalian bisa saling mengenal dulu, Rin. Pernikahan itu akan terjadi kalau kamu sudah siap. Arina menghela nafasnya dalam-dalam. Tapi aku gak mau mengecewakan Mama. Tapi aku juga yakin Mama gak akan bahagia kalau kamu gak bahagia. Arina bangkit dari sofa dan memeluk Langit dengan erat. Langit yang terbaik, lirihnya. Aku hanya ingin kamu bahagia, Rin. Itu sudah lebih dari cukup. Arina mengangguk pelan. Lalu Kak Langit sendiri kapan cari istri? Aku akan menikah setelah kupastikan kamu berada di tangan pria yang tepat. So sweet banget sih abangku ini. Arina mengeratkan lengannya yang kini melingkari lengan Langit. Ya, karena kamu tanggung jawabku. Langit menepuk pundak adiknya dengan lembut. Siang hari Arina mengunjungi kafe sesuai dengan arahan dari Langit. Dia datang sendiri tanpa yoga. Satu bangku sudah tersedia di sana. Arina duduk dengan kaku menatap ke sekeliling mencari sosok yang akan ia temui untuk pertama kalinya setelah mereka terpisah cukup lama. 5 menit Gala tidak juga muncul. Hingga menit ke-20 pria itu juga tak kunjung nampak batang hidungnya. Arina berubah kesal dan menghubungi Langit. Kak, berikan nomor pria itu padaku, pintanya. Loh, kan kamu bisa minta langsung, Rin, balas Langit. Minta ke siapa? Dia nggak datang. Loh, benarkah? Apa terjadi masalah? Langit bergumam di ujung telepon.
Sepertinya dia nggak mau ketemu aku. Arina membuat kesimpulan sendiri. Jangan gitu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Biar aku yang telepon dia. Jangan-jangan, biarkan aku saja. Memberikan nomornya padaku. Tak berselang lama Arina menerima satu pesan dari langit. Sekarang nomor Gala sudah masuk dalam daftar kontaknya. Tanpa menunggu lama, Arina menghubungi Gala. 2 kali panggilan, Gala baru mengangkat teleponnya. Arina, ucap Arina sedikit ragu. Ya, aku tahu, saut pria itu. Jawabannya membuat Arina geram. Kak Langit memintaku datang ke kafe. Tapi kamu gak datang. Aku menelpon karena itu. Oh, saut Gala. Oh, yang benar saja. Arina menyunggingkan senyum pahit. Pria seperti inikah yang disanjung-sanjung kakaknya selama ini? Aku hanya ingin bilang. Arina menjeda kalimatnya saat dia mendengar suara lain dalam sambungan telepon. Anda keluarga pasien? Iya, suster. Pasien sudah sadar. Anda bisa menemuinya sekarang? Arina menegang. Pasien? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Apa Tante Aini? Arina menebak dengan suara bergetar karena cemas. Gala menarik nafasnya dalam-dalam, bahkan Arina bisa mendengarnya. Iya, tekanan darah mama rendah. Sekarang ada di IGD. Rumah sakit mana? Aku kesana sekarang. Gak perlu. Aku bisa menjaganya sendiri. Dia bukan hanya mamaku, tapi dia juga teman baik mamaku. Katakan kalian di rumah sakit mana. Jangan buang waktu, ucap Arina tegas. Dan Gala pun memberitahu nama rumah sakit di mana mamanya sedang dirawat. Kak, Tante Aini dirawat. Aku kesana sekarang. Arina menghubungi Langit saat dia masih dalam perjalanan. Pergilah. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan menyusul ke sana. Arina pergi menaiki taksi menuju rumah sakit. Butuh waktu lebih dari 15 menit untuk sampai ke sana. Pasien atas nama Aini? Tanya Arina pada resepsionis. Nafasnya tengah karena terburu. Setelah mendapat informasi tentang kamar di mana Aini dirawat, Arina langsung bergegas mencarinya. Sampai di depan pintu kamar, Arina terdiam. Kakinya bergetar, begitu juga anggota tubuhnya yang lain. Kejadian ini mengingatkannya akan peristiwa tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Arina mengelus dada yang berdegup dengan kencang. Ia kemudian duduk di bangku di sudut kamar sembari mengatur nafas. Tenangkan dirimu, Arina. Ingatkah kata-kata perawat tadi? Ingat, Tante Aini baik-baik saja. Gak ada yang perlu kamu cemaskan. Arina mencoba menenangkan dirinya sendiri. Setelah suasana hatinya terasa lebih baik, Arina bangkit dan mengetuk pintu sebelum akhirnya masuk. Wajah yang tadi muram dan pucat berubah ceria setelah ia melihat Aini tampak sehat, meskipun masih duduk setengah berbaring di atas ranjang. Tante, Arina mendekat dan memberi pelukan hangat untuk wanita itu. Kamu kok bisa sampai sini, Rin? Aini mengelus punggung Arina dengan lembut. Tante gak apa-apa? Apa kepalanya sangat sakit? Aku dengar orang yang mengalami darah rendah juga sakit di bagian kepala. Bukannya menjawab, Arina justru bertanya dengan banyak pertanyaan membuat Aini tersenyum. Gak apa-apa sayang, Tante baik-baik saja. Tante yakin? Aini pun mengangguk. Arina membenahi duduknya dan menatap ke sekeliling mencari sosok yang sempat ia tunggu kehadirannya di kafe Galaxy. Nyari siapa? Lirik Aini. Arina menoleh padanya dan menatapnya dengan canggung. Di mana Gala? Tanyanya. Dia sedang mengurus administrasi. Sebentar lagi juga kembali. Aini meraih tangan Arina dan mengelus punggung tangannya dengan lembut. Arina, pernikahan itu bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Tante tidak akan memaksakan apapun pada kalian. Arina menyambut ucapan itu dengan senyum mengembang. Aku tahu Tante, tapi aku juga tahu kalian para orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.
mungkin saja Gala memang yang terbaik untukku. Ucap Arina tanpa ragu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.